maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Oknum-oknum pribuminya mau aja dibohong-bohongin sama keturunan, oknum-oknum keturunan. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan, famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada. Dalam daftar nggak diakui. Mentang-mentang ngaku cucu Nabi, lalu masyarakat muslim yang bukan cucu Nabi jadi warga negara agama kelas 2. Mohon maaf, seakan-akan ada kasta dalam Islam. Mereka adalah kasta warga agama kelas 1. Apapun kelakuan mereka nggak boleh dikritik. Siapapun yang mengkritik mereka malah dicaci maki, dituduh membenci anak cucu Nabi, dituduh membenci ahlul bait. Jadi seakan-akan kita muslim yang bukan anak cucu Nabi dalam tanda kutip merupakan warga agama kelas 2. Seharusnya kalian-kalian pada yang asli pribumi, yang asli NKRI, tanah kelahiran Anda, Indonesia, harusnya dijaga. Gak usah ikut-ikutan yang namanya oknum-oknum keturunan Arab atau keturunan Yaman, gak ada gunanya. Hanya orang pekok saja yang percaya dengan orang pekok, sama-sama pekok ya. Ini yang menurut saya lebih dari pekok gitu loh ya, lebih dari pekok. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robitoh Alawiyah. Mau protes ke Robitoh, ayo. Memang kebanyakannya itu bodoh-bodoh atau para pengikutnya Rizik gitu. Yang kelompok 212 dan sebagainya yang memang mudah sekali untuk tertipu isu-isu hoax gitu ya, kemakan isu hoax. Itu kan mereka percaya semua. Ini sekarang nih. Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo, yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramut Yaman. Ada alasan besar kenapa kita bangsa Indonesia perlu menuntut kebenaran nasab mereka. Alasan paling utama adalah karena kita selama ini mencurigai ada semacam propaganda untuk mengangkat derajat kelompok mereka di mata umat Islam bangsa Indonesia dan menempatkan para ulama pribumi kita sebagai kasta nomor 2 yang derajatnya ada di bawah kelompok mereka. Hal itu bisa dilihat dari sikap mereka yang mengklaim bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara adalah bagian dari kelompok mereka. Namun di sisi lain, Wali Songo yang diklaim bagian dari mereka justru para suriatnya, yakni para ulama kita yang mayoritas keturunan dari Wali Songo, sama sekali tidak diakui oleh mereka tentang kebenaran nasabnya. Ketika dia mengaku Bahar Smith seolah-olah Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kalau seandainya ada keturunan, dia putus, gak sampai ke zuriat. Sekarang saya tanya, ini orang Bahar, kalau anda mengaku sebagai ada darah Rasulullah, ada isbatnya nggak? Kami pelajari ada kitab-kitab 9 tentang nasab loh. Kalau saya buka semua, ini bisa geger. Sehingga para ulama pribumi kita pun tidak dianggap sebagai zuriyah dari Rasulullah. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh kelompok mereka supaya umat Islam bangsa Indonesia hanya melihat kelompok mereka sajalah yang merupakan suriat dari baginda Nabi tercinta, sedangkan para ulama kita yang merupakan suriat dari penyebar agama Islam di bumi Nusantara sebisa mungkin dikerdilkan supaya tidak nampak kesuriatannya di mata umat Islam bangsa Indonesia. Padahal jelas, keturunan Wali Songo kesuriatannya telah mendapat isbat, mendapatkan pengakuan dari negara para Wali Songo itu berasal. Kalau seandainya anda mengunggul-unggulkan dari Robitoh, itu kan dari internal, pengakuan dari keluarga Robitoh. Apakah kalau saya tanya begini, wajar gak Robitoh? Saya tanya, Robitoh, semua orang yang dilegalitasi sebagai seorang Habib atau zuriat Rasul, apakah ada isbatnya?
Atas dasar ketidakadilan inilah, wajib hukumnya bagi kita menuntut kebenaran bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari Rasulullah, bukan untuk menjatuhkan marwah kelompoknya, tapi untuk mensetarakan kedudukan mereka dengan para ulama pribumi kita. Pada intinya, tujuan akhir kita adalah untuk menghilangkan kasta dalam agama, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sangat meyakini bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya dibedakan dengan kasta. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain hanyalah iman dan takwanya, bukan karena nasabnya. Jadi jangan sampai kemudian atas nama suku kita menganggap suku orang lain lebih rendah. Ada loh Pak, suku-suku itu yang asobiah, yang terlalu fanatik kesukuan. Dia nggak mau keluarganya nikah kecuali dengan sukunya saja. Masih ada nggak zaman sekarang? Ada kan? Itu dari bagian dari asobiah, itu feodalisme. Dia mau nikah gitu, anaknya mau dinikahkan kecuali sama anggota suku dia. Begitu seterusnya, itu bagian dari feodalisme, dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Sudah sering pula kita menjelaskan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di bumi Nusantara sudah pernah sukses dan berhasil menghilangkan kasta sosial yang dahulu melekat di masyarakat kita. Agama Islam kala itu benar-benar telah memberikan rasa keadilan bagi bangsa Nusantara, hingga akhirnya bangsa penjajah datang dan masyarakat kita kembali dibedakan dengan kasta sosial berdasarkan kepentingan mereka, dan menempatkan bangsa pribumi Nusantara sebagai kasta paling rendah di bawah bangsa Arab dan bangsa Cina. Hal inilah yang sedang kita perjuangkan, menghapus kasta sosial warisan penjajah dan kita kembalikan lagi seperti awal kedatangan Islam di bumi Nusantara. Tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Bagi mereka yang selalu menggebar-geborkan, gue ini cucu Nabi ke-25, ke-26, ke-27. Bagaimana? Ada isbatnya nggak? Dari Robito sendiri aja nggak ada. Mohon maaf, dugaan saya. Kalau seandainya ada, boleh dong tabayun. Bisa nggak mengeluarkan isbatnya dari negara asal? Tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bahar bin Smith berpotensi akan menjadi pesakitan lagi dan akan bisa dipenjarakan lagi karena dari pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, dalam menyikapi isu terkait pernyataan saudara Bahar bin Smith yang menyatakan dalam videonya bahwa keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. Saudaraku, kini banyak umat akhirnya bertanya, bukankah Rasulullah tidak punya anak kandung laki-laki? Anak kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya perempuan. Mengapa banyak orang dari Yaman yang datang ke Indonesia ngaku zuriat dan nasabnya tersambung pada Rasulullah? Tentu semua orang mungkin sudah tahu jawabannya ya. Lalu kenapa si Bahar Smith kemudian ngomong demikian? Saudaraku, bertolak dari pernyataan Bahar Smith tersebut, maka pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, menyatakan bahwa pernyataan Bahar Smith yang katanya merujuk pada Robitoh Alawiyah tersebut adalah fitnah dan membuat kegaduhan di kalangan Zuriat. Oleh karena itu, pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, meminta dan mengecam pernyataan Bahar Smith tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten akan mengambil langkah-langkah hukum, baik secara pidana maupun perdata. Karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan Zuriat Wali Songo.
terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Jadi sekali lagi, saudaraku, bahwa pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar zuriat Kesultanan Banten, meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk mencabut pernyataannya tersebut. Demikian saudaraku, tuntutan dan ultimatum dari pihak lembaga pemangku adat Kesultanan Banten, keluarga besar zuriat Kesultanan Banten. Silakan disimak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Kami dari Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, keluarga besar zuriat Kesultanan Banten, dengan ini menyikapi terkait pernyataan saudara Bahar bin Smith yang menyatakan dalam videonya bahwa keturunan dari Wali Songo terputus dikarenakan bernasab dari jalur perempuan. Dengan ini kami menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah dan membuat keonaran serta kegaduhan di kalangan zuriat. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata, karena hal tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di kalangan zuriat Wali Songo, terutama di kalangan zuriat Kesultanan Banten. Sekali lagi kami minta kepada saudara Bahar bin Smith untuk mencabut pernyataan tersebut. Demikian atas nama Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Amir Wardana SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, isu terkait pernyataan Bahar tersebut sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan cepat selesai. Apalagi dari kelompok pemuja Bahar Smith sepertinya makin gagal paham. Dan mereka menuduh para pengkritik Bahar Smith sebagai pengadu domba. Namun kalau kita simak dengan seksama dari para pemuja Bahar Smith adalah hal yang biasa. Mereka melakukan tuduhan fitnah dan memframing pada pihak yang berseberangan dengan Bahar Smith sebagai pengadu domba, tidak membela Islam dan lain sebagainya. Ketika mereka tak mampu lagi membantah fakta yang sudah ada, bahwa masyarakat perlu diberi pencerahan. Masyarakat di NKRI ini perlu sadar, jangan jadi budak di negeri sendiri. Saudaraku, sudah banyak beredar video dari pemuja Bahar Smith bahwa dalam mereka mematahkan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman, mereka sangat gencar menuduh kitab Sazaroh Mubarokah yang menjadi rujukan Kiai Imaduddin Utsman dalam mengoreksi nasab Ba'lawi adalah merupakan kitab Syiah. Padahal Bahar bin Smith dan Rizik Syihab ketika menjelaskan nasab Sayyidah Fatimah sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, mereka jelas merujuk pada kitab yang sama, yaitu kitab As-Sazaroh Mubarokah yang mereka fitnah sebagai kitab palsu buatan Syiah. Kalau misalnya tuduhan kitab palsu tersebut ditanggapi, maka bisa dipastikan jagat perhabiban makin gaduh. Maka sebaiknya nggak perlu ditanggapi tuduhan tersebut. Karena faktanya masyarakat yang berakal sehat pasti sudah memahami dan mencegah agar situasi dan kondisinya tidak makin gaduh. Saudaraku, tuduhan ngawur dari pemuja Bahar bin Smith telah menunjukkan sebuah bentuk dari ketidakmampuan mereka dalam mematahkan kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman,
merupakan ciri khas dari pemuja Bahar Smith. Ketika mereka tak mampu membantah apa yang sudah disampaikan secara fakta, maka mereka kemudian memfitnah seperti yang dilakukan Bahar bin Smith. Tidak sedikit ulama pribumi yang sangat sering menjadi korban fitnahnya, korban dari framing mereka. Contohnya Gus Fuad Pleret, difitnah dan diframing habis-habisan. Termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman pun difitnah, katanya merujuk pada kitab palsu. Masyarakat sekarang memahami bahwa Robitoh Alawiyah mengakui Wali Songo sebagai bagian dari mereka, sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengingkari keturunan Wali Songo sebagai zuriat dari Rasulullah. Dan ini adalah fakta. Berdasarkan pernyataan dari Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah tidak mengakui adanya zuriat Wali Songo, sang penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Robitoh Alawiyah memang mengakui Wali Songo adalah zuriat Rasulullah. Namun berdasar pernyataan Bahar Smith, Robitoh Alawiyah tidak mengakui keturunan Wali Songo. Seringkali pihak pengikut dan pemuja Bahar bin Smith menuduh pihak yang mengkritik Bahar bin Smith menyebarkan hoax dan fitnah. Demikianlah saudaraku video yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Saudaraku, kembali kami sadarkan bahwa mari kita dalam menjalankan kehidupan beragama menggunakan akal sehat. Jangan percaya pada doktrin-doktrin oknum tertentu. Saudaraku, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Karena besarnya, maka banyak bangsa luar negeri ke negeri kita. Negeri yang memiliki budaya yang adiluhung, budaya luhur. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mengenal zaman jahiliyah. Sejak zaman prasejarah sampai zaman sekarang, bangsa kita memiliki peradaban tinggi. Oleh karena itu, bangsa kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh oknum kaum pendatang. Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Mudah-mudahan video ini bisa membangkitkan semangat nasionalisme Anda semuanya. Membangkitkan semangat cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang harus selalu kita jaga, kita pelihara, kita kuatkan, kita kukuhkan dengan semangat cinta tanah air. Kita harus tetap kokoh bersatu, rukun dalam membangun negara ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Mengklaim bahwa Wali Songo adalah bagian dari kelompok mereka, namun mengingkari keturunan Wali Songo sebagai zuriat Rasulullah. Ini adalah jelas sebuah propaganda licik dari kelompok mereka untuk membodohi umat Islam bangsa Indonesia. Mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari mereka adalah upaya untuk melegitimasi keberadaan kelompoknya, supaya umat Islam bangsa Indonesia menganggap bahwa berkat kelompok mereka lah agama Islam bisa eksis di bumi Nusantara. Sementara mengingkari keturunan Wali Songo sebagai zuriatnya adalah bentuk upaya mereka untuk menenggelamkan status keturunan Wali Songo sebagai zuriat Rasulullah, supaya umat Islam bangsa Indonesia menganggap hanya merekalah yang sah sebagai keturunan dari baginda Nabi tercinta. Kearoganan mereka yang tidak mau mengakui keturunan Wali Songo sebagai zuriat Nabi inilah yang pada akhirnya membuat mereka kini seakan mendapatkan tulah dari apa yang selama ini diperbuatnya. Para keturunan Wali Songo pada akhirnya berhasil mengumpulkan manuskrip kuno tentang nasab para datuk mereka, yang kemudian status mereka sebagai zuriat Wali Songo justru mendapatkan isbat pengakuan dari negara asal Wali Songo sebagai zuriat yang sah. Dan itu berarti lembaga pencatat nasab dunia justru mengakui keturunan
keturunan Wali Songo lah yang diakui secara sah sebagai zuriat dari Rasulullah. Propaganda yang sudah sangat lama dilakukan oleh mereka bahwa hanya merekalah keturunan sah dari Rasulullah kini sudah mulai goyah berkat bersatunya orang pribumi Nusantara. Sekarang tinggal kita tetap konsisten menuntut kebenaran nasab mereka atau goyah dengan doktrin yang menakut-nakuti kita dengan neraka, supaya kita tidak ada yang berani mengusik nasab mereka yang mulai diragukan kebenarannya sebagai keturunan baginda Nabi tercinta.